Syekh Ibnu Arabi bertestimoni, inna akmala syuhudin fil haq huwa fin nisa. Penampakan Tuhan yang paling nyata itu ada pada wanita. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan ihwal pandangan Syekh Ibnu Arabi, salah seorang ulama dan sufi besar dalam sejarah Islam. Saya akan mendiskusikan pandangan beliau tentang perempuan. Jika berbicara perempuan, kita akan berhadapan dengan realitas patriarki, yaitu realita di mana suatu sistem di mana lelaki menguasai hampir semua lini. Nah, Syed Amir Ali dalam bukunya Api Islam, Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Bulan Bintang di Jakarta tahun 1978. Di halaman 375, Amir Ali itu menyebutkan bahwa sistem patriarki itu menguasai kalau bukan menguasai, paling tidak menggejala di di berbagai belahan bumi, di berbagai belahan dunia gitu. Mulai dari Eropa, Romawi, Persia, Yunani, kemudian tidak terkecuali Arab itu sendiri. Nah, realitas di Arab menjelang turunnya Islam hingga beberapa tahun setelah Islam turun itu adalah realita yang dominan patriarki gitu. Makanya kemudian hukum Islam mengenai relasi gender itu seringkali digugat oleh kaum reformis, terutama feminis, sebagai hukum yang mensubordinasikan kaum perempuan. Nah, itu kalau kita lacak menggunakan teori menggunakan sudut pandang relasi kuasa, hal demikian terjadi karena secara sosioantropologis Islam itu muncul di dataran yang patriarkinya lebih kuat dibanding matriarkinya. Saya katakan demikian karena memang di dataran Arab itu, kata Profesor Aksin Wijaya di bukunya Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik atas Nalar Tafsir Gender, diterbitkan oleh Safiria Insania Press pertama kali di Yogyakarta tahun 2004. Jadi di sana beliau menyebutkan bahwa tradisi pernikahan di Arab itu ada juga yang sifatnya matrilineal, dalam artian garis keturunan itu berdasarkan perempuan, bukan laki-laki. Tetapi terlepas dari adanya realita terkait matrilineal, matrilokal, dan semacamnya, tapi yang pasti patriarki itu lebih dominan di dataran Arab, sehingga kemudian cukup wajar jika kita meninjau secara relasi kuasa, hukum Islam itu cenderung patriarkis. Tetapi meskipun demikian, dalam sejarah Islam yang berlangsung selama 14 abad ini, ada salah seorang ulama dan terutama sufi besar yang menghaturkan, menghidangkan suatu pandangan cukup radikal di masanya, dan tentu cukup radikal dalam sepanjang 14 abad sejarah Islam. Nah, Syekh Ibnu Arabi itu sendiri di dalam kitab Ibnu Arabi Al-Musafirul A'id disebutkan bahwa di kitab itu disebutkan pandangan beliau tentang perempuan. Jadi disediakan bab khusus mengenai pandangan Syekh Ibnu Arabi mengenai perempuan. Ya, tentu saya tidak akan menuntaskan pembahasan tentangnya, tetapi paling tidak melalui video ini saya akan mengupas segelintir pandangan Ibnu Arabi mengenai perempuan. Jadi Ibnu Arabi dengan bertolak dari pengalaman sufistiknya, pengalaman spiritualnya dengan Tuhan, dia pengalaman itu kemudian menjadi paradigmanya dalam memandang perempuan itu sendiri. Misalkan Nabi Adam, ketika Ibnu Arabi membahas Nabi Adam dan Siti Hawa, Ibnu Arabi menyebut Nabi Adam itu sebagai al-fardu, sebagai individu. Sementara Siti Hawa yang tercipta dari, kalau dalam cerita yang populer dalam Islam itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, itu disebut sebagai al-wahdaniyah, kesatuan. Disebut demikian karena Adam itu tercipta dalam keadaan dia sendiri, bukan hanya secara faktual, tapi secara perasaan dia sendiri, sehingga butuh teman. Nah, kehadiran Hawa itu adalah bukan hanya kehadiran fisik, tapi juga semacam simbol bagaimana perempuan itu melengkapi kekurangan dalam diri lelaki. Sehingga kemudian Syekh Ibnu Arabi menyebutnya sebagai al-wahdaniyah, kemenyatuan antara lelaki dengan apa yang menurut dia masih kurang, dan kekurangan itu ditambal oleh kehadiran perempuan. Nah, jadi berpaduan dari rasa kurang dan hadirnya perempuan itu disebut dengan al-wahdaniyah.
sebagai kesatuan. Al-Wahdaniyah sendiri oleh Ibnu Arabi lebih diunggulkan ketimbang Al-Fardu. Kenapa? Karena ya kalau kita lacak dari latar pemikiran dan pengalamannya yaitu sufisme, tentu Al-Wahdaniyah itu akan mengacu kepada Tuhan, di mana Tuhan itu Maha Tunggal, Maha Esa. Nah, kemanunggalan Tuhan itu kemudian oleh Ibnu Arabi dipinjam sebagai perkakas metodologis, perkakas epistemologis dalam membaca relasi lelaki dan perempuan. Jadi Ibnu Arabi itu mengunggulkan Siti Hawa ketimbang Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu lambang dari al-fardu, kesendirian, sementara Siti Hawa sebagai perempuan pertama itu melambangkan al-wahdaniyah, kemenyatuan. Nah, Ibnu Arabi kemudian juga melanjutkan dengan telaahnya terhadap beberapa tafsir. Jadi di kitab yang saya sebutkan tadi itu, Ibnu Arabi coba menafsirkan misalkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa jatah warisan untuk lelaki itu 2 kali lipat jatah warisan perempuan. Nah, kalau bagi kaum feminis ini dianggap sebagai subordinasi terhadap perempuan. Jadi perempuan itu di nomor 2-kan. Tapi bagi Syekh Ibnu Arabi ini suatu keunggulan bagi perempuan. Kenapa? Karena Ibnu Arabi menganggap perempuan itu jauh lebih kuat, sehingga karena dia lebih kuat maka jatahnya lebih kecil gitu, cukup 1. Sementara karena lelaki itu dianggap lebih lemah pada tataran simbolik hingga kemudian ontologis, maka kemudian dia mendapat jatah 2 gitu. Jadi apa ya, Ibnu Arabi coba memandang positif, afirmatif dan justifikatif terhadap ketentuan waris dalam Islam. Tetapi lebih dari sekadar itu, Ibnu Arabi itu kan dalam tafsirnya, Tafsirul Quranil Azim, yang dianggap sebagai tafsir Ibnu Arabi, tafsir Isyari, tafsir Sufi, dia kan beliau itu kan mencoba memahami Quran secara sofistik, secara isyari, secara irfani, secara gnostik gitu. Jadi poin yang mau beliau yang mau beliau tampilkan melalui telaahnya atas ayat itu ialah keunggulan perempuan pada tataran ontologis dibanding lelaki, sehingga kemudian di dalam ranah waris perempuan cukup mendapat jatah 1 karena dia dianggap lebih kuat, sementara lelaki dapat jatah 2. Di ayat lain misalkan kenapa saksi, misalkan ayat hutang piutang di Al-Baqarah 282, ayat 282, di situ kan ada ketentuan bahwa ke dalam hutang piutang itu harus ada saksi. Saksinya harus 2 lelaki. Jika misalkan tidak ada 2 lelaki maka 1 lelaki 2 perempuan. Nah, Ibnu Arabi itu menyebutkan dalam ayat misalkan antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Jadi penggalan ayat itu oleh Ibnu Arabi dipandang secara positif bahwa kenapa harus 2 perempuan? Karena ketika yang satu lupa, yang lain mengingatkan, itu artinya kebenaran tidak tercecer, kebenaran itu tidak terlupakan. Beda halnya dengan lelaki yang hanya 1. Kan dalam ayat itu kalau tidak ada 2 lelaki, maka 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, jika si lelaki ini lupa, maka kebenaran juga akan terlupakan. Beda halnya dengan dalam kasusnya si perempuan sebagai saksi, jika satunya lupa ada yang mengingatkan, sehingga kemudian kebenaran tidak terbengkalai gitu. Jadi apa ya, Ibnu Arabi selalu mencoba memandang perempuan secara positif, sekalipun dalam beberapa ayat terkesan diposisikan secara subordinatif. Nah, lebih lanjut kalau kita hubungkan dengan pandangan Ibnu Arabi mengenai Tuhan, Ibnu Arabi itu kan membagi sifat Tuhan kepada 2, Jalal dan Jamal. Jalal itu keagungan, Jamal keindahan. Sifat Jalal itu menandakan keagungan, keperkasaan, kedikdayaan, dan kekuatan Tuhan. Yang mana kalau dalam ranah empiris itu akan kita dapati dalam diri lelaki. Kebanyakan kan sifat itu adanya pada lelaki. Sementara sifat Jamal menandakan Ar-Rauf, kasih sayang, Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasih sayang, kepemaafan, pengampunan, dan macam-macam gitu. Nah, kalau pada ranah empiris itu kan adanya dominan pada diri perempuan. Nah, antara sifat Jalal dan sifat Jamal itu lebih dominan sifat Jamal dibanding sifat Jalal. Makanya dalam hadis qudsi itu ada, Allah itu berfirman, sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku, kasih sayangku mendahului murkaku. Jadi Tuhan itu lebih dominan sifat Jamalnya dibanding sifat Jalalnya. Nah, jika berbicara sifat Jamal pada tataran empiris kan memang kasih sayang, ketelatenan dan sebagainya lebih diwakili oleh perempuan. Makanya kemudian Quraisy Shihab dalam bukunya Perempuan, dari nikah sunnah ke nikah mut'ah, dari seks sama cinta, dari biasa lama ke biasa baru, diterbitkan oleh Lentera Hati di Tangerang. Pertama kali terbit 2005, kemudian terbit lagi 2018.
Quraish Shihab itu menyebutkan salah satu karakter utama perempuan itu ialah masokism itu artinya rela menanggung rasa sakit, atau saya menyebutnya ada semacam kerelaan perempuan menanggung rasa sakit demi berkorban gitu. Jadi semacam energi pengorbanan. Makanya perempuan itu secara fisik misalkan didesain untuk haid, untuk menstruasi, yang rasanya sakitnya itu jika ditimpakan pada lelaki, kata Rocky Gerung, bisa membuat lelaki itu pingsan. Perempuan itu dirancang untuk bisa hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Suatu kodrat yang tidak ada pada diri lelaki, dan kodrat itu menandakan bagaimana seorang perempuan itu berjuang gitu, berjuang, berkorban demi tegaknya suatu generasi, atau secara umum menunjukkan bagaimana perempuan itu rela berkorban gitu. Dan satu irama dengan ini, Erich Fromm pernah membedakan bagaimana cinta ibu dan ayah gitu. Kalau cinta ibu itu ya cenderung, saya mulai dari ayah. Kalau cinta ayah itu cenderung hierarkis gitu. Dalam artian apa ya? Anak itu dicintai karena suatu alasan, karena suatu prestasi, keunggulan dan sebagainya, sehingga kemudian menimbulkan hierarki. Anak yang lebih unggul dicintai, yang kurang unggul kurang dicintai gitu. Nah, sementara Erich Fromm itu menyebut justru cinta ibu itu cinta yang apa ya, yang tanpa pandang bulu gitu, karena semuanya dianggap sebagai anaknya sendiri. Nah, itu pandang Erich Fromm secara filosofis, bukan secara empiris ya. Dalam artian dengan mengacu terhadap karakter dominan perempuan, Erich Fromm itu ya sangat maklum dan sangat logis jika menarik kesimpulan demikian. Makanya apa ya? Karena perempuan itu secara fisik sangat indah dan secara psikis dominan kasih sayang, kelemah lembutan, itu semua kan menandakan pancaran sifat jamal Tuhan gitu. Makanya di lain kesempatan itu Syekh Ibnu Arabi bertestimoni, inna akmala syuhudin fil haq huwa fin nisa. Penampakan Tuhan yang paling nyata itu ada pada wanita. Demikian, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.